Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan mudah-mudahan terlindungi dari virus corona. Yang menjawab saya dengan tidak ikhlas, mudah-mudahan cepat didatangi malaikat Israil. Karena saya dengar ada kurang ini yang menjawab salam dengan ikhlas. Jadi saya ulang satu kali lagi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah ikhlas itu. Demah duit tolong tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ista'inu bisabri wassalat, innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasin dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiy rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalimas beserta seluruh staf dan jajarannya, BPD LPM yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tirto Asri beserta para jajarannya, BPD LPM yang sempat hadir. Yang kita sama takzimi tokoh-tokoh agama, para imam, para haji, hajah, yang kita senantiasa selalu mohonkan berkah dari doa-doanya. Yang kita sama muliakan para tokoh-tokoh adat yang selalu dan senantiasa kita minta bimbingan adabnya, dan terutama kepada ahli bait yang berduka Bapak Haji Daud Zakaria yang pada 6 hari yang lampau kehilangan salah satu anggota keluarga, anak, di mana ini merupakan musibah buat beliau sekeluarga. Mudah-mudahan juga kepada keluarga yang berduka ini senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan,
serta iman, takwa, hidayah dan inayah untuk selalu kuat menghadapi setiap cobaan dan percobaan hidup dan penghidupan. Amin. Yang tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terutama kaum rema muda, luar biasa. Nanti kali ini saya takziah DP sound system besar. Biasanya botoa iyo po salamu mola dia lu tamolameto karena jabuti ododo ngehema. Mengerti bapak-bapak yang biasinan amali heo tamarisa ampat tidak bisa mengerti Pak Rais wanja mengerti pewalingol medudu hingga hilau. Nanti ini Pak takziah pakai sound system karena apa? Kita patut syukuri Rema Muda membuat sebuah organisasi untuk duka. Itu luar biasa. Biasanya untuk duka ini bapak-bapak yang sudah selalu ingat mati. Nanti kali ini anak-anak muda bikin organisasi untuk duka. Makanya bikin semangat DP sound system besar dipakai wadi. Biasanya wadi tipe ke orjen pemarauke atau menyembel atau karyabo bahasa tati karaoke. Alhamdulillah ini sebuah peningkatan. Mudah-mudahan ini begini terus. Bukan karena anak-anak muda ini so takut dengan corona, karena sebagaimana penyampaian di potakziah di potakziah abal di pemilaya ampa jamu hilo ada itu. Wadulah mali. Oh ya Allah, belum aku Pak Haji. Insya Allah Bapak Ibu, ini adalah saya salut dulu kepada anak muda, orang-orang muda yang mau dan berkumpul seperti ini untuk rukun duka, untuk kedukaan. Itu sebuah perjuangan luar biasa. Kenapa saya perlu kasih semangat? Imam Ali pernah mengatakan, Imam Ali karamallahu wajhah, jate Ali lo tonuti. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, laisal fatah mayyakulu kana abi, walakinnal fatah mayyakulu kana ha'an nadha. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, tidak dikatakan pemuda dia yang hanya bisa berkata ini bapak saya. Tidak dikatakan pemuda yang hanya bisa berkata ini bapak saya. Mentang-mentang bapaknya Komandan Hansip berjalan bingung duluan. Beheli Komandan Hansip wih dari Pak Rais mulolo. Pak Rais dulu, sekarang bola dulu. Kalau dulu Pak Rais memang otot kawat balung besi, sekarang mesti pakai kawat. Walakinnal fatah mayyakulu kana ha'an nadha. Tetapi pemuda saya akui sebagai pemuda yang mampu berkata ini dadamu, mana dadamu, ini dadaku, mana dadamu. Tunjukkan karya Anda, tunjukkan kemampuan dan potensi Anda. Ini saya, apatah lagi memperjuangkan agama. Nah ini luar biasa, patut dimediasi, difasilitasi, dimotivasi Bapak Kepala Desa. Ini titipan beheli hulu-hulu amal wali ustad titip wali walobit. Kalau untuk acara Rema Muda
Ini tuh mah, apa ini namanya? Belum ada nama ustaz, berarti anonim di tangguli. Iya, bola botalo virus tanggulio gagah, corona. Tanggulio gagah bomo ohe. Nah, patut juga saya bahas membantu tadi pemerintah desa. Bagaimana Ustadz menghadapi virus COVID-19? Virus ini kecil, tidak kelihatan. Menurut beberapa kiai, beberapa ustadz, ini merupakan jundullah. Sehingga satu waktu saya pernah menegur teman, pilih aja bawa corona ya. Langsung saya, Pak, dia stay. Oh, hebat ya. Berarti lebih ditakuti virus daripada Allah. Debo bilahi uti watila ya liwadita, Pak. Langsung saya bilang, karena kita itu kadang-kadang lebih takut satpam daripada yang punya kantor. Jadi lebih ohento satpam. Kita lebih takuti tentaranya daripada presidennya. Teringat saya, Pak, sebuah kasus. Oh, memang di rumah liulo di 2020 di Malapatasil Tamelatiawi. Sebuah kasus dong ke masa mulolo longolo lebih ohelo tahu tentara daripada presiden. Sehingga tuau do lapatio mal kasus G30 SPKI. Ditangkaplah orang BTI. Pilopoilio dulu tato. Kita tahu ngambil apa tadi punya tato. Yang satu baris tato Raja Wali, Garuda dan lain sebagainya. Bakul duda lo gambar. Yang satu baris tato naga, ular, kobra dan lain sebagainya di baris. Ini dulu tentara. Iya, dia main tato Garuda. Tato Garuda. Ini tato apa? Garuda kondam. Langsung hilang kali main dia bagai dengan persenakan dia injak di puru sampai tak merah-merah. Tato di bala kalimat duit itu. Sabari. Boleh tilang boleh tak. Wow, liu Raja Wali. Matang belala sudah. Nomor 2 masuk. Maju. Karena mak ilon to ngali mata titilapai lagi lu beta lo tentara. Ini tuh mele kondan. Ini tato apa? Cucu popak. Cucu po. Tahu cucu po? Ondel bahasa Jawa li emprit. Cucu po, Pak. Dewo cucu po yang bola gura dia main debut tayo lu betali. Jatata tadi tak barisan ular itu. Nah, namai ma barisan ular hepar kisali. Ini tato apa? Naga, Pak. Naga. Langsung mer. Ibaga dengan kopor senapan hitam peleng tinju jauh lebih betalet obong titila ini. Tato di bala kali mati. Sudah selesai tali. Yang kedua dia main. Ini tato apa? Olio kobra. Mulut tidak boleh cacing, Pak. Duito, Pak. Duito. Sehingga itu, Pak, saya bilang kita ini terkadang lebih takut tentaranya daripada presidennya, lebih takut centengnya daripada yang punya rumah, lebih takut satpamnya daripada yang punya kantor. Karena saya bilang apa? Virus corona itu jundullah, tentara Allah. Baru tentara yang berubah virus. Negara Cina 2 bulan 3 bulan yang lalu pernah mengatakan Cina dengan kecongkakannya Xi Jinping bilang bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa meluluh lantakkan Cina. Bahkan 3 negara bisa melawan Amerika. Apa yang Allah kasih? Virus. Kalau dulu Firaun dikasih nyamuk, dikasih lalat, dikasih katak, dikasih yang masih kelihatan, runtuh Firaun, meninggal hanya karena air. Kecongkakan dan kesombongan dan kezaliman Allah selalu turunkan tentaranya. Xi Jinping itu dikasih virus, Pak, cantik namanya COVID-19 alias Corona. Dikasih itu runtuh kesombongannya, beribuan yang mati dalam beberapa media, bahkan jutaan sebenarnya.
Tapi yang luar biasa, luar biasa, Muslim, orang-orang Islam yang taat, yang taat, yang taat. Ya karena Islam KTP alum pala talil tatiti. Islam yang taat, termasuk Islam suku Uighur yang dibantai, tidak ada kasus COVID-19. Tidak ada. Sebentar saya kasih resep, sebentar. Atau saya kasih sekarang. Bu, mau kasih sekarang atau sebentar DP resep? Bu, ada ini ibu-ibu. Padahal dia suara dia, menghalingwan dia. Karena belum tiba, bersyukur ini masih ketemu saya, masih ketemu kita, masih boleh ini majelis oleh ayahanda, masih boleh di beberapa tempat di Makassar, di dekat-dekat Palu, Gorontalo. Jangan kata begini Pak, sholat Jumat yang wajib Makassar sudah 3 kali tidak ada sholat Jumat. Yang tadinya azan hayya 'alas sholah diganti shollu fi buyutikum. Baiklah itu kayak itu sampah. Di Ustadz Mainoi 4 kali saya bilang yang taat. Muslim yang taat tidak kena COVID-19. Oleh karena itu heboh di medsos di minggu-minggu pertama ketika COVID-19 melanda Cina. Orang Cina mau dia agama apa saja ikut-ikut sambayang. Kalau harap pun itu setuju atau turku itu demi. Padahal sebagaimana yang disampaikan tadi oleh ayahanda, kita Muslim, 1 kenal halal haram, 2 kita selalu membasuh tangan, mencuci tangan sampai siku, ubun-ubun sebagai water terapi dalam sholat. Kita bersih, habis berhubungan seksual kita janabah. Makanya tidak terhindar, kita sudah bersih 5 kali cuci tangan, baik ada virus maupun tidak ada virus, apalagi ada corona. Ya paham tahu tabiat ini. Daripada cuci tangan tidak ada niat. Oh kan katanya mau cuci tangan itu 3 kali happy birthday. Lagu ulang tahun bagaimana dulu? Lagu ulang tahun happy birthday. Happy birthday to you. Lo malah kok jagilan dia lo malah betul tasbih subhanallah wa bihamdi atau subhanallah 33 kali sementara nggak cuci tangan. Dicuci dulu, nanti sebentar diperagakan sama Pak Kepala Desa bagaimana cara cuci tangan. Gua ajarin lo cara cuci tangan. Saya mau bilang bilih malate enti tuh di muka bulu dulu dispenser mulu itu bercuci tangan ada sabun ada kok rasain pemali itu masih untung boleh ini acara Pak di beberapa daerah yang positif maupun belum positif itu sudah dilarang. Jangan kumpul lebih dari 10 orang, adapun harus menjaga jarak 1 meter, tidak boleh salaman. Tinggal kemarin sampang jago-jago Bapak Ibu, betapa mencekam kalau kita mengikuti media sosial sebuah informasi positif Bapak Ibu. Ternyata masyarakat juga was-was kalau lihat berita, lihat televisi, apalagi penggemar YouTube, dia share COVID-19, selesai sudah hidupnya, tertekan hidupnya, jatawali mau itu. Bapak Ibu, cukup diketahui. Sebentar saya kasih resepnya, sebentar. Sekarang atau sebentar ibu-ibu? Sekarang. Memang ibu-ibu tidak ada yang sabar. Kalau bapak-bapak boleh tunggu, biar nanti besok Ustaz. Biasa liwur di Pasir Yolo. Dan nak olah de bela jam 2 lo hui. Oh bela te jam lah minggu temo atau loli karija. Syarat dia buat dulu de lo malu amputio mau tomo. Walau putih titio lo mau. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam rangka menghadapi virus ini, kita harus bersama kompak. Ya sudah bagus tadi disampaikan. Cuma ada 2 resep Bapak Ibu. 2 dijaga. Pertama,
jaga imunitas tubuh, yang kedua jaga iman hati. Imun dan iman, jaga dua ini saja. Alhamdulillah laporan Pak. Kalau laporan kita kan semakin ciut nyali. Kalau kita ikuti media sosial, kalau kita ikuti media mainstream televisi, ternyata fakta data menyatakan yang meninggal lebih banyak dari yang sembuh. Kalau kita sudah terinfeksi, berarti 75% dipastikan mati. Kalau masih misalnya 100 sembuh, 100 meninggal, ini masih 50-50, itu harapan hidup ya. Tapi ini Pak, 100 yang mati, 50 yang sembuh. Nah, duit Waheta Allah meta salamuti opat ya. Jadi Bapak Ibu, menjaga ini ada dua, jaga imunitas. Lihat informasi yang benar dan sahih tentang COVID-19. Saya kasih informasinya sebagai bahan. Barangkali ini pertemuan yang kumpul-kumpul masih boleh terakhir, supaya ada oleh-oleh ke rumah, dibawa pulang. Terkait kasus, di Potajia, di Potajia malu dipeluk di pengajam oleh. Kalau jaga imunitas tubuh, ini sebagai oleh-oleh. Saya kasih datanya. Virus ini, virus corona, rata-rata virus itu daya hidupnya adalah pH dari 55 sampai 85. Menjaga imunitas. Jadi konsumsilah bahan makanan yang memiliki pH di atas 8,5. Yang penting apalagi yang tinggi bioflavonoid. Apa itu Ustaz? Bioflavonoid itu adalah menangkal, membunuh virus, jamur, bakteri, dan kuman. Apa itu? Lemon, jeruk, alpukat. Saya kasih tahu. Kantor Marisa Ampa banyak itu lemon toh. Konsumsi Pak. Tapi caranya jangan diperas saja. Nah, ini saya kasih. Sebentar, imunitas dulu ya. Sebentar imannya. Saya kasih tahu. Ini virus ini tidak hanya disebarkan oleh sentuhan fisik biologis secara fisika, tetapi juga disebarkan secara gaib. Jin, kafir maupun muslim turut menyebarkan virus ini menurut beberapa pakar di bidangnya. Jadi tidak hanya nggak jatah nama tuh mati tadi. Sebentar saya kasih resepnya. Untuk fisik, bahaya corona tuh. Untuk fisik, mulai sekarang biasakan satu. Ciri-ciri yang kena dulu. Satu, kalau dia sudah kena, pernah sempat berinteraksi dengan di daerah katanya. Ayahanda sudah bilang harus dibuat basis. Setiap dusun sudah dibuat tempat untuk melaporkan siapa yang baru datang, apalagi dicurigai. Kalau jangan kata jauh-jauh Manado, dari Gorontalo suka nampak. Sekarang saya baru pulang dari Gorontalo, curigai. Baru 3 hari lalu saya dari Gorontalo. Jadi ayam, di mana Mbak periksa akan melapor akan ini. Satu, virus itu dia butuh reseptor. Ketika masuk di tubuh dia 14 hari. 1 minggu setelah itu dia demam apa semua. Lah lihat tanda-tandanya. 1, dia batuk kering, gatal tenggorokan. Para kisah peta titik. Won-wonu tak tenggorokan, gatal. Nah, ciri-ciri itu. Yang kedua, suhu tinggi, mepatu, panas. Makanya begitu sampai Pak baru di Pohuwato, saya pada tengah malam itu riki-riki jam 10 malam di stop di Pohuwato, antara Pohuwato Bualeno Dogo Silenteri tolak. Lewat cek suhu badan. Kalau dia suhu tinggi. Yang keempat, kalau dia batuk ya, gatal tenggorokan, bersin, flu, lalu tidak lagi dapat ciuman penciumannya dan perasa, tidak dapat rasa. Saya tanya dulu jamaah, ada makan tadi semua? Bilang nggak bilang dia.
Bondila panitia tuntut dia tidak dikasih makan. Nah, pertanyaan saya, masih dapat rasa itu tadi? Masih enak dapat rasa? Kok bilang itu ayah? Lihat betul ini yang tidak dapat rasa makanan tadi? Iya. Nah, itu dia ciri-cirinya. Nah, dia hidup dalam tubuh di reseptor di tempat di mana dia berkembang 14 hari. Kalau dia sudah lewati 14 hari dan sehat, tadinya positif dan sembuh, dia tidak akan kena lagi walaupun dia berinteraksi dengan orang yang virus corona. Karena daya tahan tubuhnya sudah membuat duplikat daya tahan tubuhnya untuk menyerang ketika virus ini datang. Membangun daya tahan tubuh. Nah, kalau berarti aman tante ayah. Saya juga tadi masih dapat rasa enak itu. Masih ilmu ilami, jadi jangan dicurigai. Kalau saya pun batuk gara-gara hemolotopon. Kabar gembira buat perokok. Perokok adalah yang paling tinggi resiko terkena COVID-19. Jadi ayah, hati-hati ayah. Tapi juga ternyata untuk membunuh virus, kuman, bakteri, salah satunya tabako. Nih di Pak Rais debo walinya debo mulut topo putate uneh tembakau Pak. Jadi misalnya ibu-ibu dia lo disinfektan upo semproti, ambil tembakau beli 1 kilo atau setengah kilo polapo mau apa kan on Jawa jadi polapo tati tiali taruh ke sana itu polutube itu modal bahasa tadi ini yang makar-makar akan kemenyan itu. Nah itu taruh tembakau baru mulai dibawa itu, dibawa koi apa semua di tapo, diasapi, mau pakai tembakau, tabah, wajah tabah lo hau putih wadie, tabah utilali lo telemas mas muali, hau mulu tabah lo hau lalahe, ale begaga. Iya saya kasih tahu Pak, saya kasih tahu supaya pulang menghadapi, jangan sampai ini majelis terakhir. Jumat kita yang tadi jangan sampai Jumat yang terakhir yang masih boleh ngumpul-ngumpul. Andai sudah ada yang terinfeksi positif di Marisa Ampat, sudah pasti ayahanda, kepala desa Tirto Asri, kepala desa Kalimas, ambil langkah tegas, tutup. Sudah pasti, dia pasti melindungi warganya. Yang kena penjara. Belum ada di rumah sakit yang boleh membahayakan. Makanya tidak boleh 1 meter Pak. Ini jarak 2 orang ini harus baku sorong. Ini yang begini sorong. Saya sudah pergi di tanpa antrian, di sini silang, di sini tidak silang, di sini silang. Saya bilang di kota Mahaparasa. Saya pergi di kantor polisi sama. Debo ternyata polisi yang paling buheli o pistol debo mohelo corona. Debo bilang hidup. Jadi Bapak Ibu untuk menjaga diingat virus itu hidupnya dan dia reseptor yang dianggap baik dan berkembang biak di pH 55 dan 85. Maksudnya apa itu Ustaz? pH tubuh. pH tubuh ada pH basa, pH asam. Itu gara-gara makanan yang kita konsumsi. Mana banyak pH-nya. Kalau kita lebih banyak yang lemak-lemak, itu pH rendah makanannya. Nah sekarang kembali kepada yang pH tinggi. Mana itu pahit-pahit? Pahit-pahit Pak. Banyak minum itu yang pahit-pahit. Nah, kabar baik, peminum teh. Teh, apalagi untuk ibu-ibu, basiran teh pati pahit tua. Jangan taruh gula. Dan rasa lioma. Nggak susah Allah. Patali mani dulu. Watian nak de patali mah pebabanga. Kuwi tetal de bu hemo puisi. Bol mah ne lalu puisi. Buat beli malah tulis on malu memang motogot teli dia mau beli hampir 4 5 dia pasar minggu lalu hari Rabu kemarin masih tidak ada yang jual kain, jual ser pun dia mau khawatir penjual baras dia jual di oto supaya ada polisi langsung start mana duit ayat polisi. Debo bilo duit 20 tahun lo corona sabari. Ini baru resep pertama.
Jadi banyak makan jeruk. Jeruk nipis paling bagus. Tapi resep minum teh 3 kali sehari Pak. Teh itu ternyata itu kan herbal, bagus untuk antivirus. Teh jadi minum 3 kali sehari. Pagi teh dapur, cap daun, cap bulu itu cap sepeda. Teh daun, cap sepeda. Itu saya itu dia. Betul ini serius. Harapun tadi, saya serius kasih informasi dari yang sembuh. Minum 3 kali sehari, jangan kasih gula, apalagi pati-pati tua. Asal orang salio mau corona, baru DP cara bacampur, mau aduk 7 kali, supaya pati-pati tua tidak macam-macam. Baca kasana di situ lakot ja'akum, lakot ja'akum, wabila pateha, kan mau pateha. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cara mengaduknya jangan salah-salah. Dari kanan ke kiri. Oh ditolong mengahe sayori. Dari kanan ke kiri. Tuh heta Allah lam yati usat boh sampal ditus. Mandi do tatau koton kanan kiri. Batas hidupmu kacau. Resep mengaduk sayur ibu-ibu. Yang ibu-ibu. Jadi mau ngehe sayur, mau ngehe itu dari kanan ke kiri Bu. Hebat sama yang bola salawati baitu heblotu numaili endi yang bola tasbih yang bola pateha. Upaling gagali uputo hilalo mongolai lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wabillahi baca mau itu. Dia hafali ustaz. Pernah mana beleh? Luar main latih. Diaduk dari kanan ke kiri 7 kali baru punya malpa itu potah habong hugelti ya. Jadi jeruk yang teh bagus ya. Lalu jeruk itu pH-nya 9,9. Tapi caranya jangan cuma diperas. Biasanya kan mau peras jeruk taruh air panas, jangan begitu. Setelah ambil jeruk dipotong, diperas, taruh jeruknya di situ dengan DP kulit. Baru itu siram air panas sekali, nanti lalau baru minum. Jangan begitu dogong patulong belum mailu bolo. Patah lo konti usat belo potulu ilala lo mola jabo corona mampai telabra atau hempatu. Ibu domo. Tunggu nanti lalau baru minum. Jadi ketika air kulit jeruk itu Pak, itu sifatnya alkali bilhima untuk pahit, agak pahit. Jadi itu ayah diiris jeruk, diperas, terus taruh di situ lagi kulitnya, baru itu ditaruh air, supaya dia keluarkan semua unsur alkali. Itu pH-nya yang tadinya kalau cuma perasan jeruk, yang tadinya cuma 9,9 itu jadi 15. Jadi pagi teh, jeruk, yang bagus untuk imunitas tubuh jahe, dabu biluhe kepatali lalu baru pasar mahal jahe wau dia buai bolong ngota tahen potalia kau lo ilindu mah ngolong kilo 60.000 Ustad. Kalau betul lama biasa 50 lihu dia bilang mah 60 dia jahe ya diseduh ya. Itu yang suka minum kopi bapak-bapak. Jadi jahe direbus dulu, ditunggu-tunggu direbus, baru kopi gula misalnya di situ disiram. Boleh, terserah. Teh jeruk boleh. Jadi ini saya sampaikan kenapa kembalilah kepada alam, kembali kepada alam. Jeruk apa semua itu banyak. Lalu banyak konsumsi air putih. Air putih apalagi kalau punya air putih yang pH-nya di atas 9. Yang sifatnya alkali kalau ada di sini, kalau tidak ada taluan. Jangan kurang dari 1,5 liter per hari. Berapa itu Ustaz? 8 gelas. Nah ini baru petunjuk. Itu untuk imun. Nah kita bicara untuk iman. Bapak Ibu, menurut penelitian para pakar, virus ini tidak hanya disebarkan secara reseptor fisikal, tetapi juga non fisik alias gaib.
Jin-jin termasuk yang menyebarkan virus ini Bapak Ibu. Maka guru saya pesan, sebagaimana yang dipesankan kepada ayahanda kepala desa kami ini, satu guru satu ilmu, makanya tidak berani saling ganggu. Dipesankan Pak, untuk tiap minggu, setiap satu minggu, minimal hari Jumat, baca surah perlindungan Al-Kahfi di pertengahan Al-Quran itu. Surah Al-Kahfi, lolo hemau itu Pak Ibu, sebelum ayat-ayat Al-Quran ini terhapus dari mushaf. Kenapa Pak Ibu? Nanti sebentar saya cerita. Ini untuk iman, pertahanan iman, untuk perlindungan keluarga. Baca di rumah itu surat Al-Kahfi. Kalau tidak sanggup, minimal baca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Perbanyak subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah. Lalu sebagaimana ayat tadi dinyatakan, yang dibaca istainu bis sabri was sholat. Itu di mulai itu tadi jam ngolong itu setengah 10 sampai jam berapa ini izin ayah? Ibu-ibu sanggup? Sanggup? Saya tidak sanggup. Mama walino. Oke Bapak Ibu, jadi untuk menjaga iman, ingat virus ini, virus corona melanda, bahkan meruntuhkan kecongkakan Bapak Ibu. Orang-orang yang adidaya, dan di Cina itu banyak yang sudah mulai sembahyang, mereka sembahyang Jumat hari-hari. Kenapa? Karena mereka lihat orang Muslim yang taat tidak kena. Orang Muslim yang mulai mutabiah. Tapi Ustaz tidak boleh di masjid. Kenapa kemarin-kemarin sebelum dilarang Pak? Andai kata sudah ada satu yang positif di sini, pasti TI sudah mulai larang. Tirto Asri sudah pasti mulai larang sholat di masjid. Cuma karena menurut deteksi dari 2 kepala desa ini belum ada yang positif, masih boleh-boleh sadiki. Jadi 3 jenis orang ketika sholat Jumat. Ada pelarangan di Indonesia ini, pelarangan akibat pengumuman MUI juga. Dilarang untuk kumpul-kumpul, dilarang lagi sholat Jumat. Tadinya hayalah sholat jadi shollu fi buyutakum di beberapa daerah termasuk Gorontalo. Mereka harus sholat di rumah-rumah, tidak peduli sholat harian yang 5 waktu, tidak peduli yang sholat Jumat yang wajib karena 3 kali berturut-turut, tidak melakukan sholat Jumat tanpa uzur, itu sudah ditutup hatinya, dihukumi kafir, dan dia wajib bersyahadat lagi. Nah, perkara Jumat ini di Makassar sudah 3 kali, Gorontalo sudah 2 kali tidak sholat Jumat di masjid. Bagaimana itu Ustaz? Memang ada 3 orang. Satu, memang jamut tabiawa Jumaati. Yang kedua, Latino, malas. Dan yang ketiga, uzur. Nah ini uzur Bapak Ibu. Kalau ada uzur, lebih baik menjaga. Ketika seseorang menjaga diri, tidak ada yang berlaku hukum haram maupun wajib, jadi mubah. Yang tadinya wajib sholat di masjid, sholat Jumat, dia boleh sholat di rumah. Ganti. Tapi jamu ali Allah, mentang-mentang tio hati bi tio imamu, itu tuau tio mah hemo bangu. Patati tama mahutubah, ditambah jamali, mentang-mentang sholat di rumah mah Jumaati auto belet, cukup sholat zuhur. Andai kata sampai di sini ini corona, cuma karena belum sampai, boleh. Dia bilang perkuat iman, jaga iman. Kalau tidak bisa Al-Kahfi, itu 3 kul. Ibu-ibu, bu, mandi dulu mah ibu-ibu teh, kita mau jual walimo, bu. 3 kul hafal. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Baca itu surat perlindungan dari pagi ke pagi, insya Allah dilindungi Allah. Dari malam ke malam, insya Allah dilindungi Allah. Amin, insya
Perkuat iman. Kembali Pak, kenapa sekarang kita mulai takziah? Kenapa itu tadi dinyatakan istainu bisabri wassalah? Dan kenapa orang harus tenang menghadapi ini? Perkuat iman, jaga iman. Delok te Abu Nawasi uti. Boleh talat tuau te Abu Nawasi. Abu Nawas. Muali masih ditali Abu Nawasi. Muali. Abu Nawas. Baik, semua kasih bahasa Indonesia kamari. Tilala utati ti. Bahasa Jawa muali. Enggak boleh tajam tentang bahasa Jawa ACC. Belum tahu setahun. Kalau bahasa Jati pompongnya tanganmu tahan. Jadi Bapak Ibu, Abu Nawas satu waktu keliling-keliling rumah. Melayu walau saja. Keliling-keliling rumah. Dia keliling Pak. Dia cari-cari. Ada yang lewat, kebetulan yang lewat tetangganya. Dia heran, kenapa ini Abu Nawas keliling-keliling rumah. Dia datang, Abu Nawas, Bapak ngana? Lagi apa? Ada cari kunci. Kunci apa? Kunci rumah. Aduh, rumah mati. Maka dia topelin mulai unggul laman. Oh iya, dia ikutlah ini tetangga satu ikut keliling-keliling. Dua orang keliling-keliling, lewat lagi orang, dilihat kenapa ini dua orang keliling-keliling. Kebetulan ini ke Abu Nawas kan terkenal. Ketika orang lihat Abu Nawas, kamu dua semua keliling-keliling, cari kunci Abu Nawas. Oh, ikut lagi keliling-keliling so 3. Sampai 20 orang Pak keliling-keliling so 2 jam di rumahnya. Apa yang dicari? Kunci. Akhirnya so capek ini yang keliling-keliling. So capek, akhirnya ada yang sempat tanya, Abu Nawas, tunggu dulu. Jangan kira-kira ke sana, ini kunci hilang di mana? Apa dia jawab? Ini kunci saya tahu persis hilang di dalam rumah. Marahlah, kenapa nana cari-cari di luar? Kenapa dicari di luar? Apa jawab Abu Nawas Pak? Soalnya di dalam gelap, di luar terang. Pelajaran saat corona ini Pak. Olah kepahaman tuh lucunya, tapi ini pelajaran. Sebentar saya uraikan. Keliling-keliling Pak, dia cari. Ternyata ini kunci hilang dalam rumah. Ketika ditanya apa sebabnya, apa dia bilang? Di dalam gelap, di luar terang, karena Mas Orewi itu. Mati lo lama lo tahu, memang dia mau mati Abu Nawas. Malu hello hilau. Otata melol deh untuk diluwuk, to dalam hello untuk diluwuk. Itu seperti kita. Sekarang kita diimbas corona, kita cari solusinya di luar. Kemana? Apalagi sudah tidak boleh kemana. Sekarang kita harus pulang ke rumah. Cari apa yang kita cari. Kalau sekarang kita sudah tidak bisa mencari Tuhan di masjid, di mana-mana, tidak ada lagi majelis taklim, ini mungkin yang terakhir. Tidak ada lagi tablik, tidak ada lagi istighosah, tidak ada lagi perayaan-perayaan, tidak ada lagi peringatan-peringatan. Kalau ini berkepanjangan, di mana Anda mencari Tuhan? Pulang ke rumah. Ada di dalam Anda sendiri. Wa fi anfusikum afala yatafakkarun, kata Allah. Pulang, cari dalam rumah, cari dalam dirimu. Ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'a sabirin. Salat Pak Ibu, di mana kita menenangkan hati. Iman kita harus kuat menghadapi ini semua. Iman coba kita cari di rumah, dicari dalam diri kita. Kenapa? Ista'inu bisabri wassalah. Ada 2, sabar dan sholat. Bahkan termasuk yang meninggal saudara kita, Saudara Romi Zakaria, saudara saya, dia lebih tua 1 tahun dari saya 42, dia 43. Jangan-jangan tahun depan tidak sampai saya langsung mati. Cuma 2 pilihan. Kalau bukan ibu-ibu dan bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, semua jamaah duluan. Patata tentang ceramah. Kalau saya duluan. Bapak Ibu cari. Kenapa? Tenangkan hati. Ketenangan hati didapat dari ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu kenapa dibaca tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Di mana tatmainnul qulub? Kata Allah, in ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub. Itu kenapa sholat itu zikir, Bapak Ibu. Sholat itu zikir. Mari kita lihat sholat, Pak. Di sholat itu hati-hati, apalagi sekarang sholat di rumah, sholat sendiri-sendiri, terserah sepanjang apa, sebanyak apa permohonan, sujud boleh sepanjang. Kita biasa kalau ruku baca apa? Subhana rabbil azim, ya, wabihamdi 3 kali. Itu baru pembuka doa ruku. Itu baru pembukaan. Tapi susah DP ruku, susah. Kasih panjang mau sampai lama-lama. Begitu juga iktidal. Iktidal orang itu kan untuk ini mah bibilah hari kia. Ya apalagi taraweh. Kenapa? 3 kali Rasulullah sahabat sholat dia suruh ulang. Di Poltabia yuk. Bapak Poltabia assalamualaikum, ulang di Poltabia yuk. Dia sholat lagi, ulang di Poltabia yuk. 3 kali sholat di hadapan Rasulullah dia suruh ulang. Kenapa? Karena tidak tu'maninah. Makanya sholat itu perlu tu'maninah. Kenapa? Perlu supaya tenang. Itu kenapa harus wudhu dulu. Wudhu untuk menenangkan hati. Diusap dengan air mulai dari tangan, cuci tangan sampai siku. Ada hati-hati juga cuci tangan. Supaya ini mau pulang ke sana so tahu-tahu mulai sholat. Cuci tangan itu tidak boleh asal buti ada keran langsung kasih keran. Dalam bahasa Arab min dan ila, dari dan ke itu tujuan. Saya dari Kalimas ke Tirto Asri, itu jelas. Dalam hal mencuci tangan min dan ila, ilal ma'ruf. Jadi jangan sampai dibalik. Biasa orang kalau mau bayar sambayang kan dia langsung begini, yang sampai siku. Salah. Kalau menurut ayat dia dari tangan ke siku. Jadi ambil, usap. Jangan oh ini gara-gara dia ini mentang-mentang ada keran. Petala itu yang penting bakar. Ya hulu dia mau puluh itu. Nah ini so tahu kan, Ustaz kalau yang kemarin tidak apa-apa. Umpama kilo, bau timah ilo tawa, hati-hati. Jadi wudhu itu water terapi, terapi air. Sebentar, kena air, kenapa air Pak? Air ini reseptor. Saya dari penelitian, saya ingin bicara banyak ini. Gak karena mungkin saya khawatir ini tinggal terakhir takziah. Saya tanya dulu, Pak Daud, boleh saya 5 jam? Mau lama. Sanggup jamaah Yasin? Jangan sampai karena tidak mengerti dari tadi saya bicara, saya pulang. Banyak yang saya mau bicara. Karena jangan sampai ini terakhir Pak. Saya sampai menangis tadi sholat Jumat. Kenapa? Saya khawatir ini Jumat terakhir. Karena saya sudah lihat di mana-mana daerah Pak diganti. Itu suara azannya sudah diganti. Saya khawatir nanti yang azan so ganti. Jangan heran di masjid di sana sudah bukan lagi hayalah sholah. Masjid di sini bukan hayalah sholah. Di Tirto Arsi bukan hayalah sholah. Patanggo mengulai kok. So tidak pernah di masjid. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan sholat itu harus tumanina. Di mana Anda menurunkan zikir supaya nanti ketika mati baru Anda bisa dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena nafsu ada 7, gerakan sholat ada 7, Al-Fatihah ada 7. Sholat itu Al-Fatihah. Jadi tidak tahu apa-apa ada di Quran, hafal saja Al-Fatihah. 7 ayat as-sabu minal masani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang, hafal baik-baik. Karena itu modal musabayang. Kalau jamaah, kalau di masjid sudah pasti sah Bapak Ibu. Yang boleh tidak baca apa saja, mau ada imam titih hulo. Sudah kan? Mau ada imam ruku, walaupun tidak baca apa-apa sah. Tapi kalau sholat di rumah sendiri tidak ada modal, tidak pernah pergi TPA,
saya itu bikin pesantren, bikin sekolah di Lumah gara-gara kasus Pak. Walau tamu nikah. Dia berbilo tinggal bersini tak olive pilot itu. Jam berapa? Saya khawatir ini terakhir. Saya harus kasih semua dulu sebagai oleh-oleh pulang. Dia bilang hamba kalau mau hamba tahu tadi saya sok kasih ingat, jangan sampai tak salah lagi itu mamer sampai di rumah. Tapi tahu toh, yang wajib diambil air sembahyang itu cuma tangan sampai siku, muka, ubun-ubun, kaki, selesai. Kan bau itolo. Yang lain itu sunnah. Niati liyo, pokoknya niati itu di hati. Gara-gara di Lumah Pak, kasus itu sebelum saya bikin pesantren, sebelum saya bikin TPQ, gara-gara kasus. Ada orang kawin, kebetulan saya dekat dengan imam. Saya dekat imam. Ketika ada beat perempuan, DP nama laki-laki Terio, yang nama perempuan Timina. Sementara tipe imam mau beat, dibiat bayat. Pak Imam bilang, no, aku ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillah ini. Apa yang dia cuma Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang dia ingat pada DP itu DP calon suami Terio. Tipe imam saya dia mau majeng. Baru dia sambung Pak. Yang saya, kalau dia serius saya tidak terlalu sakit hati. Cuma dia sambung. Buat saya suka mbak diri saya tampeleng. Pak Imam ulang lagi. No, ulang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai orang yang mengerti agama, lulusan pesantren, sealumni dengan ayahanda kepala desa Salafiyah, risau. Diulang 3 kali. Deboterio tahe tanggulaliyo billahi ta'ala. Pertama apa mulai tadi? Lipo tahanati, lipo istighfar. Bahaya bismillah, boterio tahe tanggulaliyo. Mengerti tidak ini? Dia mati hulal Mongolia. Jadi kasus itu Pak, sekarang kembali fafiru ilallah, kembali kepada Allah Pak. Sobat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Maka nafsu itu ada 7 nafsu mulai dari amarah. Pak Ustadz, saya tidak terlalu kantara. Pergi pati Pak Imam Daud, pergi pati Pak Imam, pergi pati ayah, pergi pati ayah sana lagi. Pokoknya pergi belajar. Yang penting tidak kena corona. Jangan sampai ilmu mati ayah Allah terpapar. Karena yang pertama Pak, saya informasi meninggal dokter penemu corona, meninggal karena corona. Di Indonesia ini yang pertama meninggal dari pasiennya. Pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit Wuhan meninggal. Ini corona Pak. Kemarin Ayatullah Khomeini Iran meninggal karena corona, padahal dia ayatullah, di atasnya presiden. Yang belalit tadi atas presiden gak kena corona, apalagi bu ayahanda. Jadi tetap jaga ayahanda kita. Boleh matir to asri. Wong merasa wah, kalau semulai merasa itu yang tanda-tanda tadi yang 5 Imam mengulung-ulung di depan ada ayah bawa pe pelapur walau mau motor meme hamba lo ambulans. Jangan sampai wa umat tepo Pak ya lo otur. Sudah terjadi di ayat dan betul itu di media mainstream di Jambi Pak. Orang datang mau dimakamkan dilempari batu. Di mana lagi kemanusiaan? Di mana silaturahmi? Di mana katanya ada Islam? Hamba tamailat tepo Pak ya lo otur. Dilempari batu. Mamalayo mewew. Ingo-ingo hemalayo lagi Pak barasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kembali nafsu itu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainnah, nafsul rodiyah, mardiyah, kamilah. 7 nafsu
nafsu manusia. Ditundukkan. Yang keempat, mutmainnah. Kenapa tidak dipanggil yang lain? Kenapa tidak rodiyah? Kenapa tidak mardiyah? Kenapa tidak kamilah? Yang dipanggil pertama mutmainnah. Itu artinya yang tenang hatinya. Menghadapi virus, menghadapi bencana, menghadapi kematian, tenangkan hati. Tenang dengan apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baca Al-Quran itu zikir. Zikir yang diajarkan subhanallah zikir. Mengingat Allah zikir. Salat zikir yang sempurna. Itu kenapa rukuk tumaninah. Saya pernah Pak, di beberapa waktu sebelumnya saya cari-cari kenapa Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu seolah-olah diulang. Contoh, ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya cari-cari kenapa ayat 3 Ar-Rahman Ar-Rahim, padahal biasa cuma di ayat 1. Terus saya lihat di sholat, saya lihat sholat asali mutama di tabiyah. Sholat dia bu, bu, sholat ya. Hai, potala corona dia tametal tadi insyaallah. Insyaallah, insyaallah ya. Sholatlah bu, mah yang ngamai latih potabia utilah. Buai. Sholat aduh ya Allah, dan terbukti di Cina Pak. Dia mau tak agama liwala mah potabiawa. Jatan imam tahu kalau di kiblat tinggal tak tahu deton pokoknya koran sambayang. Dia mau bilah uti, mau lah botol tapi losina. Jam tetamu tata lango putu, tabot papa pakai singlet, atau apa pakai yukensi, hipotabiawa. Gak harap tinggal mah ada ditolong. Pak betul ini viral di medsos. Di Cina itu orang sholat Pak, tidak peduli tempat. Kiblat, orang kiblat ke sana, orang kemana, pokoknya yang penting orang ruku dia ruku. Orang sujud dia sujud. Dia kira gara-gara itu tidak karena corona orang Islam. Karena memang secara fakta data valid Muslim Cina karena bongo ini bagus imannya. Bukan karena Allah gemah berhubungan dah lo mau. Potala di penceramah puli kau tidak odong gulu tamate. Ya Bapak Ibu, masih bersyukur saudara kita ditakziai begini rame-rame, masih bersyukur. Di tempat lain yang kena corona Pak, sedangkan dikubur pun dilempar batu. Ada yang kena COVID-19 mau dikubur di pemakaman di TPU, orang setunggu dengan batu. Ambulans saya Pak Ayah 5 loboku, pergi kubur tanpa lain. Kebetulan tadi itu mati. Jadi peti pantai mulu-mulu sebelum corona teh. Bapak Ibu, jadi jaga iman, jaga sholat, jaga wudhu, jaga diri, perlindungan, baca ayat kursi setiap hari, baca suratul kahfi setiap Jumat ke Jumat. Ustadz tidak tahu mengaji saya, itu mati lalah. Bukan mana saja selama ini TPQ ada di masjid belajar sama anak yang selulus ikra anak. Oh, Imam Ali belajar rumah gengsi ti papal ya jadi penbo Al-Fatihah umbeliti lo bismillah. Yang saya heran di Al-Fatihah itu dia ada begitu juga di sholat. Kenapa orang berdiri? Orang sholat ya 7 posisi sholat, 7 ayat Al-Quran, 7 posisi sholat berdiri. Terus ruku. Habis ruku berdiri lagi. Kenapa berdiri lagi? Kenapa berdiri lagi? Padahal secara logika dari ruku mana lebih dekat? Sujud atau berdiri lagi? Baru sujud. Lo ngelajak film padung yolo. Kenapa tidak langsung tengkurap? Padungnya itu tengkurap ya? Nah, seperti itu. Daripada cari-cari bahasa. Kenapa tidak langsung tengkurap aja? Dari ruku, kenapa masih berdiri baru sujud? Bahasa Gorontalonya, kenapa aja film padung?
Kan lebih dekat ke sujud ketimbang berdiri. Kenapa berdiri lagi? Padahal tadi sudah berdiri lama. I'tidal, hati-hati, i'tidal, tumanina. Harus tumanina semua Bapak Ibu. Tumanina, hadirkan ketenangan. Baru Anda bisa dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainah. Kenapa? Sholat. Sudah dikatakan tadi oleh Al-Quran ketika untuk setiap yang kedukaan dibacakan ini. Ista'inu bisabri was sholat. Sabar dan sholat. Begitupun corona. Pesan saya, sholat. Kalau perlu baca ayat kursi semua. Ayat 1 ayat kursi, rakaat kedua ayat kursi. Pokoknya bagi terus, mau sunnah ayat kursi. Daripada membaca nanti baca di saat sholat, rata. Ustadz saya tidak hafal ayat kursi, kul huwalah. Ustadz tidak hafal Al-Fatihah. Ustadz tidak tahu Al-Fatihah. Bismillah, buat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemadu ngalau. Daripada sholat, daripada kita kasih sulit, baca semua. Kalau rukuk baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka'a sam'i wa basari wa sa'ari wa mastaqbalat bi qaddamillahi rabbil alamin. Sahabat. Doa rukuk bidal mata suara. Yesus. Jadi sudah bismillah, rukuk sedikit lagi. Berdiri, baru sujud. Pemadungan. Kenapa sujud Pak? Nah, mari kita lihat. Ternyata sholat ini, kenapa saya kaji sholat? Termasuk karena tadi pesan untuk orang meninggal. Ayat yang pertama dibacakan ista'inu bis-sabri was sholat. Suruh disabar dan sholat. Itu juga setiap musibah ada 3. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkal mu'minin. Musibah apapun yang menimpa kepada kita, kebaikan maupun keburukan, dapat mobil atau ditabrak mobil, dapat motor atau celaka di motor sebagaimana saudara kita kemarin, itu namanya musibah, yang baik maupun yang buruk. Makanya dalam ayat dinyatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Nah, jam 10 buai. Nah, pulang saja. Seboleh itu. Oke. Saya juga jaga waktu ini. Jangan sampai mau lama. Nanti mau berapa ulang? Nah, jam 10 itu. Saya ingat di kota, baru-baru di kota. Jam 10 jangan yang kumpul begini Pak. Kumpul-kumpul anak muda dikejar polisi. Serius ini. Khawatir ayah anda datang polisi sejam 10 itu. Bukan malu saya penceramah. Ditangkap. Ini memalilau itu. NDP namanya. Hah? Bulan balik pistol. Yang bulan corona mau duit itu bawa pistol Oke Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya bicara. Wallah, banyak sekali yang saya ingin bicarakan. Sebagai pesan terakhir dan doa juga untuk almarhum, kepada keluarga yang berduka, 2 amanah saya: sabar dan sholat. Kembali ke rumah, jaga sholat, baca Quran, zikir yang banyak, istighfar yang banyak. Insya Allah kita terlindung dari semua musibah Allah, termasuk makhluk kecil yang luar biasa menghantui dunia. Ada pesan, apatah lagi ini menjelang Ramadan. Ini sudah bulan Sya'ban. Saya khawatir yang tadinya daerah lain terlockdown, tapi di bulan Ramadan kita yang terlockdown. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang saya ingat, tambah 10 menit boleh? Tambah 10 menit boleh? Di pokok bisa lalu jam. Yang balas 10 menit mah duit itu. Ayah boleh ini tambah lagi? Ya, boleh ya. Oke Bapak Ibu, dunia saat ini, apalagi lagi Bapak Ibu, banyak yang ingin saya sampaikan. Apatah lagi ini akhir dunia Bapak Ibu. Saya khawatir, 1, ada sebuah hadis yang menyatakan
hati-hati kamu manakala hari Jumat tepat jatuh di pertengahan Ramadan. Nah sekarang Pak Ayah, lihat ke sana puasa mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Hari Jumat kalau di tengah-tengah bahaya. Hari ke-15 Ramadan pas hari Jumat. Kenapa Bapak Ibu? Saya amanahkan dari beberapa yang kita tahu dan ketahui harus disampaikan. Apatah lagi ini dengan adanya virus yang harus kita hadapi bersama. Dan kita harus hadapi kenyataan. Kenyataan itu sudah mulai terjadi. Salah satu hadis Rasulullah dinyatakan kiamat tidak akan terjadi. Kiamat akan terjadi manakala terhalangnya umatku melakukan haji dan umroh. Kiamat akan terjadi. Ini hadis Rasulullah dan sahih. Akan terjadi manakala umatku terhalang umroh, haji dan umroh. Umroh kemarin Pak Baitullah sudah dipagar, yang ke sana, yang sudah berangkat dipulangkan, yang baru di bandara di stop, yang baru rencana apa lagi? Arab Saudi sudah menutup bandaranya dari dan ke Arab. Tinggal satu, baru umroh. Sampai bulan haji, kalau ini masih tidak boleh, ini sudah merupakan tanda kiamat yang qat'i, jelas. Saya mau sampaikan tanda-tanda kiamat berdasarkan Rasulullah dan semuanya sudah terjadi. Tinggal menunggu saatnya. Apalagi ini kan sudah umroh sudah dilarang. Tanda tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah sebelum Arab subur kembali dan tumbuh dengan begitu suburnya. Arab Saudi di zaman lampau kita kenal apa? Bahkan salah satu hadis kata Rasulullah, manakala engkau mendengar Imam Mahdi dibaiat, pergilah kau berbaiat walaupun engkau merangkak di atas salju di Mekah. Bayangkan hadis ini, dan silakan cek di YouTube. Salju di Mekah, salju di Ka'bah, salju di Arab Saudi Pak sudah mulai tebal-tebal. Arab sudah salju dan tidak pernah diimpikan oleh umat Islam. Arab yang tadinya tandus hanya padang pasir, kenapa bisa muncul salju di sana? Perkebunan di sana, sungai di sana sudah mulai ada mengalir sungai-sungai. Tanda-tanda kiamat. Lalu yang berikut, tanda-tanda kiamat. Beberapa hadis menyatakan ada 3 tanda kiamat lagi. 1, kiamat akan terjadi ketika Dajjal akan keluar. Tanda-tanda Dajjal mau keluar ada 3. 1, surutnya sungai Efrat. Sungai Efrat kering, dan hari ini positif sungai Efrat kering di Yordania. Kering Pak, sungai terbesar di zamannya hari ini kering. Yang kedua, keringnya danau Tiberias yang menjadi pasokan air seluruh Israel dan Palestina. Sebuah danau yang teramat luas, yang waktu di zaman Rasulullah kedalamannya hampir 200 meter. Sekarang kemarin 2016 masih 64 meter, dan sekarang kemarin dilihat tinggal 16 meter. Kedalaman dari seluruh kedalaman danau Tiberias. Lalu apalagi katanya Dajjal akan keluar ketika kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Dan hari ini silakan yang bisa cek YouTube bagaimana kondisi kebun kurma Baisan. 100% sudah tidak berbuah. Nah, semua tanda-tanda sudah terjadi di sini. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tinggal tunggu apabila sampai bulan haji. Sampai bulan haji dan masih tidak bisa melakukan ibadah haji. Itulah tanda-tanda qat'i berdasarkan sabda Rasulullah.
Tidak akan terjadi kiamat katanya sebelum umatku terhalang untuk melakukan haji dan umroh. Sekarang umroh sudah dilarang, betul? Mekah sudah lockdown, Ka'bah sudah dipagar. Ada orang umroh, musuh tidak boleh basontong, apalagi bacium hajar aswad. Nah, pergunakan Bapak Ibu umroh dan hajinya. Hajinya kaum fakir miskin itu kan dekat saja, sana masjid, sana masjid. Pergunakan selagi masih bisa. Jumat depan masih bisa, pergunakan. Jangan tunggu corona di sini baru sudah dilarang sembahyang baru kita sembahyang. Aneh. Mumpung masih bisa, kenapa tidak penuhi masjid? Masjid dari dulu merana. Kenapa? Apa menunggu panggilan shollu fi buyutakum baru mau sholat? Mumpung panggilan muazin masih hayya ala sholah. Di Makassar sudah shollu fi buyutikum, di Gorontalo sudah shollu fi buyutakum untuk panggilan azannya. Di Marisa 3 tadi di dekat kantor camat khotbahnya sudah tidak pakai mic. Ya dari kantor camat, betul? Sudah tidak berani dekat polsek. Bila ada polisi, beruntung tayo malami nga polsek. Potala di potal lapor del kapolsek pun tayo no. Awon bilang mo idamay tati tibo 10 menit may bubaril ko tate. Jadi Bapak Ibu, seluruh tanda-tanda akhir zaman hari ini sudah ada. Dan di akhir zaman ini Rasulullah bilang perbanyak baca suratul kahfi. Perbanyak. Kalau perlu pagi dan sore, paling tidak seminggu sekali. Dan itu amanah dari guru saya setiap Jumat. Selain yang sudah rutin Yasinan, yang sudah rutin, insya Allah itu menjaga ruh kita. Insya Allah kita semua muslim yang taat, yang tidak taat sudah mulai taat, mulai belajar wudhu, mulai sholat. Apapun itu Bapak Ibu, kita kembali fafiru ilallah. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Jangan hanya karena corona kita kemudian tidak beribadah. Mumpung masih buka, penuhi masjid. Kalau kita sudah ada tanda-tanda berdiam di rumah, pergi lapor. Jangan sampai juga kita suuzon. Jangan takut. Karena ketika takut itu ketika kita tertekan, ada dua. Ketika orang tertekan, dia stres, tertekan stres, depresi di atas depresi gila. Ketika orang mengalami depresi, ada 9 kelenjarnya di dalam tubuhnya mengeluarkan racun setara racun ular kobra, yang itu kemudian meruntuhkan daya tahan tubuhnya. Virus apapun bisa membuat dia meninggal. Jadi jangan takut. Walau lebih popoheli Ustaz. Tidak, jangan takut. Ada Allah. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Sehingganya tadi ada yang tanya, Ustaz, virus corona ini apa? Musibah. Musibah ada 3. 1, musibah itu merupakan ujian. Kalau dia beriman, kalau dia diuji, berarti kalau ujian naik kelas, setelah ujian naik kelas. Yang kedua, teguran. Ditegur, masih bersyukur kita kalau ditegur. Kenapa? Jangan sampai salah jalan, so masa jurang. Mama sudah jurang yo. Kalau ditegur berarti masih sayang. Teguran Allah, corona teguran Allah bagi siapa? Yang lalai. Lalu yang ketiga, apapun yang datang kepada kita itu sifatnya hukuman. Dan ini kita juga bersyukur karena hukuman itu didahulukan di dunia dan tidak full di akhirat. Tapi ingat, bisa jadi itu baru pacar. Ma'asyiral hadirin, saya cuma minta 10 menit. Insya Allah ini hanya peringatan. Ketika terjadi lockdown, tenang, kembali ke rumah seperti Abu Nawas. Jangan seperti Abu Nawas. Carilah semuanya insya Allah dalam rumah. Perbanyak zikir, perbanyak konsumsi, kembali ke alam. Tadi saya sudah katakan jeruk, jahe, alpukat, buah-buahan perbanyak, sayur mayur. Cuma satu lagi yang enzimnya masih utuh. Kalau paling bagus kalau jeruk yang tidak dipupuk, tidak disemprot, sayur yang kita tanam sendiri, mulailah itu. Karena yang rata-rata ini sudah enzim sudah rusak. Insya Allah mudah-mudahan
kembali lagi kepada Allah, beribadah, perbanyak wudu, sholat. Kalau sholat, mulai sholatlah, sholat. Karena itu kuncinya. Ista'inu bis-sabri was-sholat, innallaha ma'as-sabirin. Mungkin cukup sekian, insyaallah saya cukupkan dulu sekian. Sebenarnya banyak Pak, saya ingin sampaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu, betul-betul ini sudah kiamat. Sudah mau kiamat Bapak Ibu. Coba, siapa yang lahir tahun 60-an? Tipe Imam lahir tahun berapa? 57. Pak Rais lahir tahun berapa? 56, 55. Alhamdulillah. Yang lahir tahun 60-an. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak-anak muda. Saya suka kenapa tadi Rema Muda yang melakukan ini. Ini pelajaran buat Rema Muda. Mulailah yang begini. Kenapa? Belum ada nama lagi. Pergi di rumah cari nama ya. Mana ini Rema Muda tadi? Pergi di rumah kalau mau cari nama. Nanti saya mencari kamar nama yang kakak-kakak. Terserah juga kalau memang sudah. Saya kira pintar-pintar di sini ada Pak Suhardin Rashid, ada Ayahanda. Luar biasa. Cari nama yang bagus supaya menjadi doa. Di tahun 60-an. Coba bayangkan, yang kemarin, alhamdulillah sekarang kan sudah tidak berani keluar. Nah sebentar kita lihat. Di tahun 60, ketika orang mau mengucapkan cinta saja melalui lagu, kita lihat. Beda Pak, setiap dasawarsa. Di tahun 60-an ada lagu yang tenar itu, lagu yang tenar. Ariatid judulnya. Tahun 60-an. Di Pak Sana senyum-senyum. 60-an, lagu Ariati ini paling dikenal orang. Kalau dia nyanyikan Ariati di kamawar di taman hatiku, itu lagu 60-an. Tapi intinya begini Pak, di tahun 60-an apa dia bilang? Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan. Coba, orang tahun 60-an mimpi saja takut dosa. Betul? Apa dia bilang lagi? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Khawatir. Dia so khawatir yang bikin lagu ini. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi. Dia khawatir jangan sampai orang mau protes. Apa dia bilang? Hanya dalam mimpi. Saking takutnya tahun 60-an, orang pacaran saja, orang lagu mengungkapkan cinta lewat lagu, hanya mimpi, takut dosa. Makanya gaya pacaran 60-an kabarnya kita orang belum tahu itu Pak. Coba baku harga dari 50 meter suasana sudah pulang. Iya tahun 60-an Pak, baku harga 20 meter sodaga. Sepulang itu yang penting mah ilodong mahal, senang itu. 60-an, 70-an. Nah ini 70-an. 70-an ada yang lagu yang paling tenar. Sekilas nampaklah engkau di balik pintu, tersenyum di kau menusuk hatiku. Tahun 60-an, tahun 70-an sudah mulai nampak, tapi di balik pintu. Konon pacarnya orang tahun 70-an. Habari Allah karena mati ada pilot tutuli tahun 77. Ya tahun del otutup yang boleh dongi durali sebe. Mengerti? Tidak mengerti lagi. Konon kabarnya orang tahun 70-an kalau pacaran hanya tangannya dimasukkan dalam lubang rumah, memolkan dong bilo-bilo putih belek. Dimasukkan dalam rumah, dikorek, disentuh saja. 1 minggu dia tidak cuci, dia cium-cium itu. 1 minggu dia tidak. Padahal dia tidak tahu yang Pak Korek di dalam buat DP Pak kalau cewek. Kalau bila 70-an, 80-an. Saya ini generasi ini Suhardin Rashid, almarhum tahun 80-an. Itu ada lagu yang terkenal. Neng, ayo neng,
ayo main pacaran. Main-main. 60-an dalam mimpi, 70-an di balik pintu kelihatan. Tahun 80-an mulai main-main. Neng, ayo main cium-ciuman. Main begitu. Daripada cium beneran, pikiran pusing tidak karuan. Belum di ke eneng pingsan duluan. Tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 90-an lain lagi Pak. Saya juga so mulai sanawiyah itu. Saya masuk sanawiyah, ada lagu yang tenar. Aduh pipiku di Mas Joko. Tahun 90-an. Coba bayangkan Pak, setiap dasawarsa beda. Tahun 2000, tahun 2000 beda lagi. Apa yang terkenal waktu itu? Cinta Satu Malam, oh asiknya. 2010 ku hamil duluan, hamil 3 bulan. Ya kan ada lagunya. Gara-gara apa? 2020 corona. Rasanya oleh Mongoli. Waduh, gue mau joget-joget di Mongoli. So tidak ada lagi Pak. Habis itu apa coba? Setiap dasawarsa, perkembangan teknologi media sosial memang sudah tidak bisa kita tahan. Ketika anak-anak bisa akses YouTube, bisa akses internet, mereka bisa lihat apa saja yang mereka suka, baik ataupun buruk. Jeleknya kepala lebih buruk dari perut. Kalau perut sesuatu kita masukkan tidak cocok, dia muntahkan atau dia menceritakan. Tapi kalau kepala adalah organ yang paling pintar sekaligus paling bodoh. Tidak ada filter, apapun dia lihat dia masuk. Mampukah Bapak Ibu men-stop, apalagi bapaknya buta teknologi? Oleh karenanya sekarang suruh mereka download itu Al-Quran, petunjuk ibadah, belajarlah. Mumpung semua Al-Quran ketika dibuka masih tulisannya. Saya khawatir dengan berbagai tanda kiamat akan muncul salah satu tanda kiamat, bahwa menurut hadis Al-Quran tinggal lembaran-lembaran tanpa tulisan. Kita masih mau tunggu tanda yang mana lagi Bapak Ibu? Semua tanda sudah nampak di depan mata. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah dan inayah, khususnya pada pribadi saya sendiri, untuk kembali kepada Allah. Wabil khusus kepada keluarga yang berduka, Bapak Haji Daud Zakaria beserta keluarga, diberikan kesabaran, ketabahan untuk ditimpa musibah kehilangan salah satu keluarga. Mudah-mudahan pula Allah memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam ketika kita dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apapun yang terjadi, tetap istighfar, perbaiki diri, amal-amal kebaikan silahkan ditingkatkan, keimanan hilangkan riya, hilangkan dengki, hilangkan benci. Mudah-mudahan mari kita juga berdoa untuk almarhum, titipan dari keluarga. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama menjadi kesyukuran juga keluarga, bahwa diantar bersama, didoakan bersama sampai 7 hari. Kita tidak tahu bagaimana nasib ketika kita yang meninggal. Apakah masih dikuburkan secara terhormat atau dikuburkan lewat truk-truk yang sunyi dari peziarah, sunyi dari pengantar, sunyi dari keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa, mudah-mudahan kita diwafatkan juga dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan almarhum juga wafat dengan husnul khotimah. Bisa jadi dengan wasilah doa kita semua, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan dilipat gandakan amal-amalnya. Untuk ini
kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah ila hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfaraju bil qurab wa tuqada bil hawaij wa tunalu bihi raghib wa husnul khawatim wa istasal ghadab bi wajhil karim nafasi ta'ala li kulli mawlilak. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat khususan ila akhina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya tawwab ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita lantunkan bersama, suratul Fatihah yang kita hadiahkan bersama, mudah-mudahan almarhum sahabat kita, anak kita, saudara kita Romi Zakaria mudah-mudahan senantiasa diberikan ampunan oleh Allah, dilipat gandakan amal-amalnya, diberikan kebaikan tempat akhirnya, dan diberi pengganti yang terbaik. Mudah-mudahan juga kepada ahli bait dianugerahi kesabaran, ketabaran, hidayah dan inayah juga untuk kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.